Sinteyong ingin uji kekuatan timnas U19. Jack Brown bersiap masuk timnas di Piala Dunia U20. PSSI tak sembarang soal naturalisasi pemain. Sudah 2 bulan lebih Jack Brown berada di Indonesia nih guys. Sepertinya Sinteyong harus mencobanya. Pada pemusatan latihan pertama, sang pemain terkendala cuaca. Maka dari itu, Sinteyong mencoretnya dari skuad timnas U19 yang TC ke Thailand. Sekarang, Jack Brown sudah kembali ke performa terbaiknya setelah menyesuaikan kondisi cuaca yang ada di Indonesia. Jack pun selalu mengembangkan fisiknya, hampir setiap hari melakukan latihan di Jakarta. PSSI saat ini tengah menggodok persiapan guna melaksanakan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 2021. PSSI juga telah berencana untuk kembali menggulirkan kompetisi 2020 guna mempersiapkan para pemain guna mempunyai mental yang lebih besar lagi. Induk Sepak Bola Indonesia itu juga mengakui bahwa saat ini PSSI sudah diberikan keleluasaan guna mempersiapkan semuanya oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita beruntung punya presiden yang peduli dengan sepak bola saat ini, ujar Muhammad Iryawan. Beliau berpesan kepada saya untuk mempersiapkan perencanaan, penyelenggaraan harus bagus, dan jangan lupa timnasnya juga. Di situ saya gemetar juga saat mendengar itu. Selain itu, PSSI juga dipersilahkan untuk beberapa programnya ke depan. Masih dari PSSI soal naturalisasi pemain timnas, Muhammad Iryawan menyebutkan bahwa pihaknya hanya akan mempertimbangkan yang dirasa pantas. Ia berpendapat bahwa akan dirasa percuma jika yang dinaturalisasi pemain yang klubnya dari kasta bawah dan umurnya pun sudah tidak muda lagi. Presiden memberikan keleluasaan kepada saya untuk menyiapkan pemain, pelatih, program, dan lain sebagainya. Dalam suatu acara sempat juga disampaikan, kenapa tidak naturalisasi? Di situ saya bilang bahwa naturalisasi kalau datangnya dari pemain-pemain yang tua, untuk apa juga? Kalau datangnya dari pemain muda dan datang dari klub yang bagus, tentu itu akan kami pertimbangkan. PSSI juga saat ini terus berkomunikasi dengan FIFA terkait kesiapan Piala Dunia U20 di Indonesia. Waktu yang tidak singkat lagi dan konsentrasi Sinteyong yang lebih kepada menyiapkan timnas U19 ke Piala AFC 2020 pada 14 hingga 30 Oktober 2020. Sudah kompak karena berlatih beberapa bulan di bawah arahan pelatih Indra Safri dan meraih hasil cukup baik di SEA Games 2019 alias medali perak. Itulah alasan-alasan yang membuat skuad SEA Games 2019 pantas menjadi kerangka tim untuk pertandingan sisa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 lawan Thailand 8 Oktober 2020 dan Uni Emirat Arab 13 Oktober 2020. Taeyong berharap anak asuhnya bisa menjalani uji coba dengan tim dengan kualitas di atas Indonesia. Meski pandemi global tidak menunjukkan angka penurunan, pelatih tim nasional Sinteyong tidak mempermasalahkan pemusatan latihan atau TC tetap digelar di Indonesia. Sebelumnya, Taeyong sempat menyatakan ingin memboyong timnas menjalani TC di Korea Selatan bila pandemi global tidak mengalami penurunan di Indonesia. Taeyong pun akhirnya tidak mempermasalahkan bila TC digelar di Indonesia. Persiapan akan terus kami lakukan demi pencapaian terbaik timnas Indonesia. Kami juga tidak masalah bila pemusatan latihan harus dilakukan di Indonesia. Kami juga ingin melakukan pemusatan latihan di lapangan dan tentu uji coba dengan tim di atas kualitasnya dengan kami, ucap Taeyong. Vokat FC menyoroti aksi Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai sejak keduanya tampil di SEA Games 2019 di Manila, Filipina bersama Timnas U22. Di ajang 2 tahunan itu, Timnas U22 hanya bisa meraih medali perak, usai kalah di final melawan Vietnam. Baik Egy dan Osvaldo sama-sama menjadi tulang punggung Garuda Muda. Bahkan, Osvaldo mampu mencetak 8 gol
dan menjadi top skor SEA Games bersama pemain Vietnam. Egy merupakan salah satu pemain Indonesia yang beraksi di Eropa, tepatnya bersama Lecia Gedang. Jika Egy memilih untuk kembali ke Asia, maka kompetisi Liga Jepang bisa dilihat sebagai tujuan yang sesuai untuknya. Sementara itu, media asal negeri jiran tersebut menyebutkan jika Osvaldo bisa bersaing di divisi kedua Liga Jepang. Osvaldo merupakan penyerang muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Osvaldo bisa diberi peluang untuk beraksi di kompetisi J2 seperti Hadi Fayat untuk menimba pengalaman. PT Liga Indonesia Baru atau LIB melaporkan siap menggelar lanjutan Liga 1 dan Liga 2 2020 di masa new normal pandemi COVID-19. Paparan disampaikan langsung Direktur Operasional LIB, Sujarno, kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan beserta jajaran pengurus serta EXO di kantor PSSI Senayan, Jakarta. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, LIB telah memberikan informasi terkini terkait rencana dan skema jadwal untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020. PT LIB menyatakan kesiapan untuk kembali melanjutkan kompetisi. Poin-poin tentang jadwal kompetisi, protokol kesehatan juga telah dibuat dan dipaparkan kepada kami, kata Yunus Nusi. Tokoh sepak bola nasional Andi Darussalam Tabusala memberikan usulan untuk persiapan Timnas U19 ke Piala Dunia U20 2021. Mantan manajer Timnas yang pernah menduduki posisi strategis di PSSI itu tidak setuju dengan usulan yang berkembang belakangan ini, yakni penerapan regulasi pemain U20 di klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Darussalam menyebut regulasi pemain U20 tidak akan efektif. Andi Darussalam mengusulkan PSSI untuk menerapkan cara lama, yakni TC jangka panjang seperti ketika sebelum Timnas meraih medali perak SEA Games 1991. Jadi, lebih baik Direktur Teknik PSSI sekarang, Indra Safri, mengusulkan kepada EXO untuk mengambil pemain-pemain baik yang berpotensi 30 atau 40 pemain di kontrak PSSI, kemudian TC jangka panjang, tur kemana saja, kata Andi Darussalam Tabusala.